destiny. I'm living for the one who died for me. I'm present to the call you have for me. You're all I need. Pour out your power in my life. You are the way that suits the life. For I know the plans you have for me. Jesus Christ, you are my destiny. For I know the plans you have for me. Jesus Christ, you are my destiny.
pertama, Kau segalanya di hidupku. Tak ku sesali keputusanku mengiringmu Yesus di setiap langkahku. Kau berikan ku hidup, pengharapan baru, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari Raja, segala raja, mas perak tiada berharga. Satu hal yang dirindukannya, ku memerintah bersama Dia.
Yesus kau layak disembah, Yesus kau layak Happy Sunday. Miss harap semua sehat-sehat aja ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah online, yuk dipeluk dulu yuk papa mamanya. Miss juga mau ucapin happy birthday untuk Drexel yang tahunnya tanggal 10 September. Happy birthday ya. Nah, tema kita di bulan ini adalah Ice Cream Sunday. Nah, sebelum mulai kebaktian, yuk kita main sebentar. Nah, sesuai tema bulan ini, Miss mau ajak kalian draw something sweet. Yuk disiapin pulpen sama kertasnya. Miss tunggu ya. Yang pertama, yuk kita gambar apel. Nih Miss juga gambar dulu ya. Jadi gambar apel Miss. Yang kedua, kita gambar something sweet, which is candy. Nah, udah jadi ini gambar candy Miss. Coba kasih lihat ke mami papinya gambar candy kalian gimana. Nah, yang terakhir, yuk kita gambar es krim. Nah, ini gambar es krimnya Miss. Coba siapa yang udah jadi es krimnya? Kasih tunjuk mami papinya. Nah, udah dulu ya mainnya. Nanti kita main lagi ya next week. Yuk, sekarang kita memulai memuji Tuhan. Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah.
God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. He is higher than a skyscraper, and He's deeper than a submarine. He is wider than the universe and beyond my wildest dreams. And He's known me and He's loved me since before the world began. How wonderful to be a part of God's amazing plan. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. He is higher than a skyscraper and deeper than a submarine. He is wider than the universe and beyond my wildest dreams. And He's known me and He's loved me since before the world began. How wonderful to be a part of God's amazing plan. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. 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 He's got a plan. He's got a. Yes, he do. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. That's what I know. Oh, that's what I know. That's what I know. Oh, that's what I know. Let's go. I know that I can trust Him. I know that I can trust Him. No matter what the season, His plans are for a reason. I know they are good, I know they are best. The reason I know is because He said He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. That's what I know. Oh, that's what I know. That's what I know. Oh, that's what I know. And when I'm feeling so sad, hey, when I am afraid, God will never leave me. No, 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 His love will never change. I know they are good, I know they are best. The reason I know is because He said He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. That's what I know. Oh, that's what I know. That's what I know. Oh, that's what I know.
Oke kids, setelah memuji Tuhan, sekarang saatnya kita menghafal ayat hafalan ya. Are you ready? Reverse. Hai adik-adik, sekarang saatnya kita untuk menghafalkan ayat hafalan. Kalian mau tahu nggak ayat hafalan kita bulan ini apa? Ayat hafalan bulan ini Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku tahu rencana aku untuk kamu, kata Tuhan. Nah, sekarang siapa yang udah siap untuk ngelakuin sama Miss Grace? Kalian siap? Sama-sama ya, ikutin Miss Grace ya. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku tahu rencana aku untuk kamu, kata Tuhan. Bentar deh, gimana kalau kita hafalin sekali lagi supaya lebih hafal? Tapi kita ajak mama papa yuk. Kita panggil mama papa. Yuk sini kita lakuin ayat hafalan kita sama-sama. Are you ready? 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku tahu rencana aku untuk kamu, kata Tuhan. Yay, good job. Sekarang kayaknya waktunya untuk dengerin firman. Kalian udah siap belum dengerin firman? Kalau udah, semuanya duduk ya. Coba Miss lihat. Wah, semuanya udah duduk. Kalau gitu ayo kita dengerin firman Tuhan. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Miss Grace kangen banget sama kalian. Kalian gimana kabarnya? Semua sehat? Sehat? Miss Grace will always pray supaya papa, mama, kakak-kakak kalian, dan adik-adik kalian semua selalu sehat. And Miss Grace senang banget karena hari ini meskipun kita masih belum bisa ketemu, tapi kalian masih bisa ngeliat Miss Grace dan masih bisa mendengarkan cerita-cerita Miss Grace. Dan hari ini Miss Grace pastinya punya cerita baru buat kalian. Tapi sebelum itu kalian mau tebak nggak Miss Grace lagi di mana? Coba lihat, ada buku, ada kursi, ada komputer. Kira-kira Miss Grace lagi di mana? Miss Grace lagi di ruangan belajar Miss Grace, lagi di ruangan belajar dan ruangan kerja Miss Grace. Jadi di sini biasanya Miss Grace kerja dan di sini juga Miss Grace biasa belajar. Dan sebenarnya kenapa sih Miss Grace nunjukin ini? Miss Grace nunjukin ini karena seringkali di ruangan sini juga Miss Grace menghadapi kesulitan adik-adik. Contohnya di kursi itu, mungkin kalian mengalami apa yang Miss Grace alami, di mana kalian harus duduk di depan komputer untuk waktu yang lama banget. Miss Grace seringkali harus duduk di situ dengan waktu yang lama. Kadang dari pagi sampai malam, Miss Grace harus bekerja dan bekerja dan bekerja. Dan seringkali Miss Grace bisa bosen, atau capek, atau ngantuk, atau mungkin frustrasi karena Miss Grace berasa kerjaannya kok banyak banget. Dan Miss Grace rasa kalian juga pasti pernah ngalamin itu kan adik-adik. Kalian apalagi kalian sekarang saat ini di rumah dan sekarang sekolahnya lewat online ya. Kalau lewat online kalian harus ngeliatin miss kalian untuk waktu yang lama, berjam-jam, cuman boleh duduk, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa main. Pasti capek Miss Grace tahu dan pasti sulit adik-adik. Tapi hari ini Miss Grace mau kasih tahu kalian kalau kalian masih bisa percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana buat kalian. Miss Grace bisa bilang ini karena Miss Grace belajar dari seseorang di Alkitab yang sebentar lagi Miss Grace akan ceritain. Tapi sebelum Miss Grace ceritain, kita berdoa dulu ya. Are you ready to pray? Let's sing the song first. Jari jempol. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka telinga kami dan buka hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa dikuatkan dan kami bisa diingatkan kembali bahwa Kau mengasihi kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebenarnya yang Miss Grace hari ini mau ceritain itu adalah seseorang yang udah diceritain sama Miss Dora minggu lalu. Kalian ingat nggak siapa? Coba, siapa? Yusuf, bener adik-adik. Miss Grace hari ini mau melanjutkan cerita Miss Dora tentang Yusuf. Tapi sebelum itu, Miss Grace akan mengambil Alkitab Miss Grace karena cerita Yusuf ada di Alkitab. Dan ini Alkitab Miss Grace. Miss Grace buka dulu ya. Nah, jadi seperti yang Miss Grace bilang, kalau Yusuf itu juga mengalami kesulitan seperti apa yang kita alami, Miss Grace alamin dan kalian alamin. Tapi kita akan melihat bagaimana Yusuf masih tetap percaya kepada rencana Tuhan. Oke? Yuk kita lihat sama-sama. Miss Grace mau kasih lihat kalian Yusuf. Mana ya Yusuf? Coba kita panggil Yusuf. Yusuf. Oh, ini dia. Let's say hello to Yusuf. Hello Yusuf. And this is Yusuf. Ini Yusuf adik-adik. Dan kalau kalian masih ingat, minggu lalu Miss Dora cerita bahwa Yusuf dikirim saudara-saudaranya ke Mesir. Dan akhirnya Yusuf berjalanlah dia ke Mesir. Dia pergi ke Mesir, ke tempat yang sama sekali dia nggak pernah pergi, ke tempat di mana dia sama sekali nggak punya orang yang dia kenal adik-adik. Kalau Miss Grace jadi Yusuf, pasti Miss Grace takut. Tapi lihat deh, Yusuf berjalan ke Mesir dengan senyum adik-adik. Dan setiba dia di Mesir, dia menemukan pekerjaan adik-adik. Dia bekerja untuk seseorang bernama Potifar. Dia bekerja di rumah yang sangat besar. Miss Grace kasih lihat ya rumahnya sebesar apa ya. Tuh, lihat adik-adik. Rumahnya besar kan? Lihat deh, ada jendelanya. Terus, pokoknya kayaknya besar deh adik-adik ya. Besar banget rumahnya. Dan Potifar selalu menyuruh-nyuruh Yusuf untuk melakukan semua yang dia inginkan. Dan Yusuf rajin adik-adik. Dia melakukan semua yang diinginkan oleh Potifar. Kalau Potifar bilang, tolong dong buatin makanan, maka Yusuf akan membuatkan makanan. Kalau Potifar bilang, sekarang kamu bersih-bersih deh, Yusuf akan melakukan itu adik-adik. Yusuf tetap melakukannya dengan rajin, meskipun kayaknya kalau Miss Grace jadi Yusuf, Miss Grace bakal capek deh. Kayaknya kalau melakukan pekerjaan sebanyak itu pasti capek. Cuma lihat deh adik-adik, Yusuf tersenyum atau sedih? Yusuf tersenyum adik-adik. Kok bisa ya Yusuf masih tersenyum meskipun pekerjaannya banyak? Karena Yusuf tahu bahwa Tuhan masih mengasihi dia dan Tuhan gak akan meninggalkan dia. Dan Tuhan punya rencana buat Yusuf. Jadi makanya Yusuf tetap melakukan yang terbaik adik-adik meskipun capek. Tapi suatu hari adik-adik, Yusuf tiba-tiba dituduh sama orang dia melakukan kesalahan adik-adik. Padahal Yusuf nggak pernah melakukan kesalahan apapun. Tapi ada orang yang berkata, Yusuf melakukan kesalahan. Dan akhirnya adik-adik dia dimasukkan ke penjara. Kalian mau lihat nggak penjaranya kayak gimana? Ini nih adik-adik. Ini namanya penjara. Lihat deh, penjara itu tempat yang kotor. Lihat deh temboknya kotor. Terus tempatnya kecil, tempatnya tertutup, cuman ada jendela yang kecil satu adik-adik untuk melihat keluar. Tempatnya kecil dan kotor. Dan biasa penjara ini untuk menaruh orang-orang yang melakukan kesalahan dan kejahatan. Jadi orang-orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan biasanya dikurung di sini adik-adik biar nggak bisa kemana-mana.
Tapi Yusuf kan nggak pernah melakukan kesalahan. Dan dia dimasukkan ke penjara untuk untuk kesalahan yang tidak pernah dia lakukan adik-adik. Kira-kira gimana ya perasaan Yusuf adik-adik? Kira-kira Yusuf bakal sedih atau senang? Sedih kayaknya ya adik-adik. Kira-kira gimana ya mukanya Yusuf ya? Gini. Kayaknya mukanya Yusuf bakal sedih kayak gini. Tapi adik-adik lihat deh sekali lagi. Yusuf masih tersenyum adik-adik. Lihat deh, dia masih tersenyum. Dia sama sekali nggak sedih. Kok bisa ya adik-adik? Kok bisa Yusuf masih tersenyum? Karena Yusuf masih percaya kalau Tuhan punya rencana buat dia. Dan Tuhan mengasihi Yusuf dan tidak akan meninggalkan dia. Karena itu Yusuf masih bisa tersenyum. Dan kira-kira adik-adik, menurut kalian kalau Yusuf di penjara, dia bakal ngapain ya di dalam penjara ini? Paling mungkin dia akan tidur. Di sini ada ranjang kecil. Mungkin dia akan tidur atau dia mungkin akan, kalau bosan dia mungkin akan melihat keluar jendela yang kecil ini adik-adik. Tapi kira-kira bisa ngapain lagi ya Yusuf ya? Kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain deh. Tapi kalian mau dengar nggak apa yang dilakuin Yusuf? Kalau Miss Grace bacain apa yang dilakuin Yusuf, pasti kalian kaget. Miss Grace bacain ya. Yusuf menolong orang-orang yang ada di penjara itu, adik-adik. Yusuf menolong orang adik-adik di dalam penjara ini. Wow, Yusuf hebat banget. Dan kalian tahu, orang-orang di penjara semuanya jadi menyukai Yusuf. Dan mereka selalu datang ke Yusuf kalau mereka perlu bantuan. Dan Yusuf selalu membantu mereka. Yusuf hebat ya adik-adik. Dan Yusuf baik sekali. Dan kita ngelihat hari ini adik-adik, kalau meskipun Yusuf menghadapi kesulitan sama seperti kalian dan Miss Grace, kita sama-sama belajar dari Yusuf kalau Yusuf masih percaya sama rencana Tuhan. Yusuf masih percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat Yusuf. Jadi kita sama-sama yuk belajar dari Yusuf untuk selalu percaya bahwa Tuhan punya rencana buat kita. Dan minggu depan, Miss Tevi akan melanjutkan cerita Yusuf dan kalian akan melihat satu persatu. Kalian akan mulai melihat satu persatu bagaimana rencana Tuhan, apa rencana Tuhan untuk Yusuf. Dan Miss Grace juga percaya kalau kita juga akan mulai melihat satu persatu rencana Tuhan buat Miss Grace dan juga untuk kalian. Jadi kalian jangan nyerah ya, tetap semangat dan tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana buat Miss Grace dan buat kalian, buat kamu, dan kamu. Dan seperti biasa Miss Grace punya pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi kalau Miss Grace sekarang tanya, Miss Grace tanya siapa yang punya rencana untuk kita? Kita akan sama-sama jawab, Tuhan punya rencana untuk saya. Oke, are you ready? Siapa yang punya rencana untuk kita? Tuhan punya rencana untuk saya. Bentar deh, Miss Grace masih belum denger semuanya ngomong. Coba. Masih belum kedengeran adik-adik. Yang lebih kenceng ya. Are you ready to say it louder? Yuk kita sama-sama ngomong lebih kenceng ya. Siapa yang punya rencana untuk kita adik-adik? Tuhan punya rencana untuk saya. That's right. Miss Grace seneng banget kalau hari ini kalian bisa tahu kalau Tuhan punya rencana untuk kalian. Jadi sekarang kita udah bisa tersenyum seperti Yusuf. Dan sebentar lagi kita akan melakukan aktivitas sama Miss Grace juga. Miss Grace akan mengajak kalian main games. Oke? Tapi sebelum kita main games, kita akan berdoa dulu ya. Let's pray adik-adik. Are you ready to pray? Let's fold our hand and close our eyes. Let's pray. Oh, Miss Grace hampir lupa. Kita kan belum nyanyi lagu Jari Jempol. Kita nyanyi lagu Jari Jempol dulu ya.
Let's sing. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena hari ini Kau telah mengingatkan kami dengan cerita Yusuf, dan kami belajar meskipun di saat sulit apapun kami tahu, kami belajar untuk percaya seperti Yusuf kalau Kau mengasihi kami, kalau Kau tidak akan meninggalkan kami, dan bahwa Kau punya rencana yang indah buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kami punya Bapa dan Tuhan seperti Engkau yang baik, yang selalu baik untuk bagi kami. Kami juga mau berdoa untuk Papa, Mama, Koko, Cici, dan adik-adik kami Tuhan, agar selalu penyertaan-Mu ada buat mereka, dan supaya kami tetap selalu sehat, kami bisa terus sehat, dan kami bisa terus bersuka cita di situasi apapun kami sekarang berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita lakukan aktivitas kita. Soon after. Nah, kan kita tadi udah mendengarkan cerita tentang Yusuf dan bagaimana Yusuf percaya dengan rencana Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk main games. Siapa yang main game sama Miss Grace? Kalian siap? Nah, kita akan main game supaya kita bisa lebih mengerti maksudnya apa sih untuk percaya dengan rencana Tuhan. Cara main gamenya gampang. Kita akan menyiapkan, kalian perlu mangkok dengan diisi dengan snack kesukaan kalian. Miss Grace suka Choco Pops, jadi ini ada Choco Pops di dalam. Terus juga kalian perlu scarf, bisa minjem sama mami, bisa kain apapun, yang penting nyaman dan juga cukup panjang, karena kain ini akan dipakai untuk menutup mata. Oke, cuman dua itu aja. Setelah itu, cara main gamenya gampang. Mami atau daddy, kalian bisa lipat kainnya menjadi persegi panjang kayak gini. Lalu mata anak-anak akan ditutup seperti ini, oke? Anak-anak kalian nggak perlu takut, oke? Adik-adik kalian nggak perlu takut karena ada mama dan papa di situ, oke? Nah, untuk anak-anak yang lebih kecil mungkin nggak nyaman pakai kain, bisa minta mereka untuk tutup pakai tangan seperti ini. Kalau sudah ditutup matanya, Miss Grace akan minta mama, papa, atau kakak-kakak kalian juga boleh untuk taruh makanan yang ada, snack yang ada di mangkok ini di satu tempat. Nggak perlu jauh-jauh kok, yang penting ada di satu tempat lah. Oke? Nah, setelah itu, tugas adik-adik adalah gimana caranya supaya kalian bisa mencari snack itu dan bisa makan snack itu. Hayo, gimana coba? Kan matanya ditutup, Miss Grace. Gimana caranya? Nggak bisa ngeliat. Gimana cara ngambil snacknya? Caranya adalah kalian harus mendengarkan dan juga percaya sama instruksi mama dan papa. Karena mama, papa, atau kakak kalian yang akan memberi instruksi kalian harus kemana. Jadi mereka akan bilang misalnya, jalan ke depan, atau jalan mundur, atau belok kiri, atau belok kanan. Jadi mereka yang akan kasih tahu kalian harus kemana. Kenapa sih kita main game sini? Coba Miss Grace sekarang tanya. Kalian percaya nggak sama mama dan papa kalau mereka akan memberi instruksi yang bisa bawa kalian untuk makan snack itu? Percaya nggak? Percaya kan? Karena mama dan papa selalu kasih hal-hal yang baik buat kita kan? Sama. Jadi itu namanya percaya adik-adik, dan itu juga kenapa Yusuf percaya sama Tuhan. Karena Yusuf tahu Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Yusuf. Tuhan punya rencana yang terbaik untuk Yusuf. Makanya Yusuf percaya sama Tuhan.
Jadi kalian percaya sama mami papi ya, saat mereka yang ngomong kalian harus dengerin, oke? Oke? Siap untuk main? Have fun adik-adik, selamat bermain. Oke kids, Disi Kids hari ini udah kelar ya. Jangan lupa untuk rajin berdoa, rajin cuci tangan, minum air putih yang banyak, dan makan makanan yang bergizi. See you next week. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Abba Father, come into this place, fill our hearts with grace. Stir within us, let your spirit come to life. Christ reigns over us. Death has lost its power as the risen King is here.